Halo, selamat bertemu kembali dalam English Corner with Miss Chagia. Hari ini saya akan membahas tentang if clause, a part of conditional sentences. Conditional sentence atau dikenal juga dengan if clause itu memiliki beberapa pengertian. Yang pertama, kemungkinan, keinginan, atau pengandaian saja. Nah, misalnya contohnya, if you don't study, you won't pass your test. Artinya, jika tidak belajar, kamu tidak akan lulus. Conditional sentence itu memiliki pola if clause diikuti dengan main clause. There are 4 types of conditional sentences. Ada 4 tipe dari conditional sentences. Yang pertama disebut tipe O, digunakan untuk menyatakan pengandaian yang memang akan terjadi karena sudah lazim seperti itu. Contohnya, if you heat ice, it melts. Jika kamu memanaskan es, dia mencair. Memang lazim seperti itu ya. Kemudian contoh kedua, plants die if they don't get enough water. Tanaman mati jika mereka tidak mendapatkan air yang cukup. Kenapa disebut type O? Ingat ya, karena pengandaian ini memang akan terjadi karena sudah lazim seperti demikian. Coba perhatikan, setelah kata kerja yang digunakan adalah kata kerja ke-1 ya. Kata kerja yang digunakan adalah heat yang dalam if clause-nya. Jadi di sini ada 2 clause, disebut tadi apa? If clause dan result clause. Jadi ini result clause-nya ya, disebut result clause karena hasil dari if clause-nya, juga menggunakan verb 1. Kemudian contoh kedua, plants die if they don't get enough water. Lihat, kata kerja yang digunakan juga verb 1 dan verb 1 di sini bentuknya negatif ya. Jadi yang digunakan adalah verb 1 dan verb 1, dan ini adalah ciri dari present simple. Contoh, if you don't go right now, you will be late. Jika kamu tidak pergi sekarang, kamu akan terlambat. If you don't go right now, jika kamu tidak pergi sekarang, you will be late. Contoh yang lain, we will go to the park if my mother comes tomorrow. Kami akan pergi ke taman jika ibuku datang besok. Ini ya. Oke, kita lihat pola kalimat. Di sini si ibu mengatakan pada anaknya, di sini lihat ya, terjadinya ini di masa yang akan datang. If you don't go right now, you will be late. Di sini sudah ada bisnya yang menunggu. Si anak disarankan untuk cepat-cepat menaiki bisnya. Kalau tidak, dia akan terlambat ya. Jadi di masa yang akan datang, atau ya masa yang datang itu beberapa menit selanjutnya, kalau dia tidak segera pergi, maka dia akan terlambat. Oke, kita perhatikan pola kalimatnya.
di sini tidak menggunakan verb satu saja, tapi menggunakan will sebelumnya ya. Ini disebutnya future simple. Jadi kalau dalam result, ini adalah result. Jadi kalau kalimat yang mengikuti if itu disebutnya if clause-nya ya, clausa if. Sedangkan clausa yang selanjutnya disebut result clause, gitu ya. Nah, jika if clause-nya itu pakai verb 1, maka nanti di result clause-nya akan menggunakan future simple, ya. Contoh yang lain, if you don't go right now, you will be late. Nah, lihat di sini, if you don't go, di sini pakai verb 1 ya, setelah don't menunjukkan present simple, maka di result clause-nya akan menggunakan future simple. Ini adalah pola kalimat yang harus diikuti. Oke, bila dalam if clause-nya menggunakan verb 1, maka dalam result clause-nya menggunakan will ditambah verb 1 atau disebut juga dengan future simple. Oke, sekarang tipe kedua digunakan untuk menyatakan pengandaian yang memang hanya sekedar hayalan semata. Contoh, if I had wings, I would fly to the moon. Ini tidak mungkin terjadi kan ya? Kita sebagai manusia tidak akan memiliki sayap, gitu ya. Tidak akan tumbuh sayap. I would fly to the moon. Jika saya mempunyai sayap, saya akan pergi ke bulan. Atau yang lainnya, we would live well if we move to USA. We would live well if we move to USA. Kami akan hidup layak jika kami pindah ke Amerika Serikat ya, ke USA. Tapi kenyataannya kita tidak tinggal di sana. Kita perhatikan pola kalimatnya. Jika dalam tadi disebutnya ini result clause-nya ada would, maka dia nanti diikuti verb 1 ya. Sedangkan pada if-nya, maka setelah if digunakan verb kedua. Ingat ya, kalau ada would tambah verb 1, maka nanti diikutinya di if clause-nya pakai verb 2. Sama halnya dengan if I had wings, had di sini adalah sebagai verb 2, maka nanti di result clause-nya menggunakan would ditambah verb 1. Ingat, jadi kalau dalam if clause-nya pakai verb 2, maka nanti di result clause-nya would tambah verb 1. Jadi ya, ini ada anak perempuan berhayal. Dia bilang, if I had wings, I would fly to the moon. Oke. Yang ketiga, tipe 3 digunakan untuk menyatakan masa lalu yang situasinya tidak sesuai dengan kenyataan atau harapan yang terjadi sekarang. Misal, I would have got promoted if I work hard. Saya akan mendapatkan promosi jika saya bekerja dengan lebih rajin. Nah, ini harapannya di masa yang lalu ya. Jadi di masa lalu itu dia harusnya mendapatkan promosi gitu ya, tapi dia tidak mendapatkannya karena dia tidak bekerja dengan keras gitu ya, tidak bekerja dengan lebih keras. Yang selanjutnya, if I brought an umbrella, I wouldn't got wet. Artinya, jika saya membawa payung, saya tidak akan kebasahan. Nah, ini maknanya di masa lampau. Di masa lampau dia kebasahan, karena di masa lampau dia tidak membawa payung. Kita perhatikan pola kalimat. I would have got promoted if I worked harder. Di sini coba perhatikan, yang dipakai tidak hanya would tapi ada have-nya ya. Would have itu harus diikuti verb 3. Ini namanya past future perfect. Nah, ini adalah result clause karena if clause-nya adalah menggunakan verb kedua, past simple. Nah, kalaupun jadi if ini bisa di awal kalimat atau dia
sebagai kata penghubung ya, sebagai conjunction bisa diletakkan setelah result clause. Nah, kalau if-nya di awal maka gunakan koma. If I brought an umbrella, I wouldn't got wet. Lihat di sini setelah if diikuti verb kedua, maka nanti di result clause-nya menggunakan wouldn't have got wet ya, wouldn't have. Di sini harusnya ada have. Wouldn't have got wet. Oke. Jadi ingat, bila dalam clause-nya menggunakan verb kedua, maka dalam result clause-nya menggunakan would have verb ke ya. Jadi kalian harus memahami dulu kebiasaan kedua dan ini ya situasinya. If I bought an umbrella, I will not get wet. Okay, that's all for today. We'll see you again next time. Thank you.